Sejauh ini saya mengapresiasi pemerintahan di bawah pimpinannya Pak Jafar. Urat nadi ekonomi kita sejak 10 tahun lalu itu hidup kembali, yaitu transportasi laut. Rumah sakit suka atau tidak suka, dia harus menyediakan stok obat yang komplit. Emperan toko itu bukan fasilitas pemerintah yang memberikan itu, tapi pemilik toko. Tapi tiap hari terjadi pungli dari dinas Disperindak itu setiap hari memungut restribusi. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Podcast Positive Room. Edisi kali ini juga saya ditemani oleh abang saya yang juga merupakan ketua dari salah satu partai politik, yaitu Partai Hanura di Kabupaten Ende. Beliau juga kemarin juga ikut menjadi salah satu kandidat ya untuk calon DPR Provinsi. Saya langsung perkenalkan saja dengan Abang Yos. Mungkin Abang silakan mungkin bisa perkenalan dengan say hello dengan Sobat Milenial, Abang. Oke, sahabat milenial, salam santun, salam Pancasila. Ya, saya merasa terhormat bisa hadir di podcastnya adik saya Yadin ini. Ya, masih muda, berprestasi. Ya, salam Pancasila. Dan Sobat Milenial, itu sudah tadi perkenalan dengan Abang Yos ya. Saya panggil Abang aja biar lebih santai gitu, biar tidak terlalu kaku. Sebelum mungkin saya terima kasih banyak Abang sudah sedikit memberi apresiasi kepada saya. Terima kasih banyak Abang. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Abang terkait dengan dinamika politik kita di Kabupaten Ende. Tapi mungkin sebelumnya saya mungkin mengucapkan profisiat di Abang sebagai Ketua DPC Hanura, dan juga Hanura dapat prestasi yang baik ya untuk pileg kemarin di Kabupaten Ende. Terus saya mungkin menyampaikan profisiat juga karena mungkin sekarang Abang menjabat sebagai PLH ya, Ketua Muda Tionghoa di Kabupaten Ende. Nah, Bang, yang terkait dengan momentum pilkada Kabupaten Ende dan juga mungkin jalannya pemerintahan, menurut Abang pemerintahan di Kabupaten Ende sekarang seperti apa kira-kira? Atau yang kemarin seperti apa? Ya, kalau kita berbicara pemerintahan, kita berbicara hasil daripada kebijakan. Ya, pemerintahan ini kan tidak berdiri sendiri, dia berjalan bersama eksekutif. Sama legislatif. Ya. Sejauh ini saya mengapresiasi pemerintahan di bawah pimpinannya Pak Jafar. Urat nadi ekonomi kita sejak 10 tahun lalu itu hidup kembali, yaitu transportasi laut. Karena saya juga sebagai pengusaha, saya merasakan suatu keberuntungan dengan adanya kapal Roro yang begitu lancar yang masuk di Ende. Bahkan Ende ini menjadi salah satu kabupaten tempat kabupaten lain untuk numpang lewat. Dan itu menghidupkan UMKM yang ada di Ende. Ya, kalau masalah pilkada, semua figur yang maju itu pasti sudah siap. Pertama, siap secara finansial. Karena kita tahu baru 2 bulan lalu, tanggal 14 Februari, itu adanya pileg dan pilpres. Dari pengamatan saya sebagai seorang politikus, sudah 18 tahun politik praktis, bahwa pemilihan pileg dan pilpres kali ini tidak bagus. Karena apa? Karena terjadi keterpecahan sosial yang begitu besar. Akibat apa? Adanya money politik. Itu semua orang tahu, ya. Saya berharap ke depan, khusus pileg, itu dengan sistem proporsional tertutup untuk mencegah biaya dari beban dari caleg tersebut dan mencegah keterpecahan sosial yang terjadi dari kota sampai ke tingkat dusun, bahkan di rumah tangga. Ya, itu pendapat saya. Oke, jadi
Soal milenial mungkin ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Bang Yos tadi terkait dengan harapan kita supaya nanti ketika mungkin pileg atau mungkin nanti ke depan kita ada pilkada supaya tidak ada perpecahan ya, kesenjangan terkait dengan polarisasi pemilih gitu kan, adanya isu-isu yang mungkin dapat menimbulkan perpecahan. Jadi cuman yang saya mau tanya di Bang Yos, ini Bang Yos pengusaha juga ya, berarti ada sisi positif ya dari selama Pak Jafar menjabat 5 tahun lalu ini ya sebagai bupati setelah meninggalnya Pak Marcel almarhum. Itu jadi sisi ekonomi kita sangat terbantukan dengan usaha-usaha kapal yang memang tidak pernah berhenti. Memang saya lihat tidak pernah berhenti, bahkan dari Bejawan lagi Kio banyak segala Momere itu banyak yang numpang lewat dari Ende. Ini menjadi suatu prestasi yang baik dari segi ekonomi. Jadi harapannya Bang Yos, kira-kira pemimpin ke depan ini kan Pak Jafar sudah selesai masanya, sekarang sudah di penjabat. Harapannya yang pertama mungkin harapan dari Bang Yos, ya, mungkin selaku pengusaha, selaku ketua partai politik, harapan terhadap penjabat seperti apa, dan juga mungkin harapan nanti ke depan pemimpin yang baru seperti apa kira-kira? Ya, semoga harapan saya ini bisa dinonton oleh calon pemimpin daerah dan mantan pemimpin, yaitu Pak Jafar. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, Adik Yandi. Ya, kita harus berbicara kalau kita cinta kepada daerah ini lebih kurangnya. Contohnya, di bidang transportasi laut itu sudah bagus, ya. Bahkan sekarang ada kapal penumpang. Dengan mahalnya tiket pesawat, orang terbantukan dengan naik kapal dari antar pulau. Namun di sisi pelayanan kesehatan, di dinas kesehatan, baik di pustu, puskesmas maupun di rumah sakit masih sangat kurang. Ya, contoh, banyak sekali orang yang datang ke rumah sakit Ende, dia memiliki kartu Indonesia Sehat, masyarakat kecil, KIS, atau BPJS, yang didanai oleh BPJS. Namun, tidak sedikit harus ada obat yang ditebus oleh pasien peserta BPJS, dan itu menurut saya harus diperbaiki. Rumah sakit suka atau tidak suka, dia harus menyediakan stok obat yang komplit karena dia pemerintah dan dia punya anggaran. Sering kami sebagai ketua partai ngomong dengan beberapa aparat yang di bidangnya, wah ini masalah anggaran. Padahal di APBD kita, penjabaran APBD di dinas kesehatan cukup besar, apalagi di rumah sakit, ya. Kalau kita, harapan saya untuk ke depan, jangan ada lagi pungli yang berlangsung terus-menerus sepanjang berbagai bupati. Di mana itu terjadi? Punglinya di mana itu ya? Kira-kira? Itu di pertokoan. Di Kabupaten Ende ini kelurahan yang tempat pusat perdagangan ada di Kelurahan Bungawani. Ya. Kita tahu bahwa pusaran ekonomi itu ada di pertokoan Bungawani situ. Itu kita lihat di emperan-emperan toko itu begitu banyak penjual kaki lima, jual sarung, bahkan got-got ditutup untuk dibikin lapak-lapak. Dan kita harus tahu bahwa emperan toko itu bukan fasilitas pemerintah yang memberikan itu, tapi milik pemilik toko. Tapi tiap hari terjadi pungli dari dinas Disperindak, itu setiap hari memungut restribusi. Padahal di dalam Perda, restribusi itu, undang-undang mengatur restribusi itu dipungut kepada orang yang menggunakan fasilitas daerah. Misalnya pasar yang dibangun, pasar Bungawani, wajar orang yang jualan di situ harus store restribusi. Tapi prakteknya itu saya lihat kurang lebih ada 500 lapak liar yang bukan menggunakan fasilitas umum pemerintah punya, tapi fasilitas masyarakat lokal. Dan itu dipungut. Kalau satu orang 1.000, satu hari 500.000, satu bulan 15 juta. Ini berlangsung dari pemerintahan bupati yang dulu-dulu. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali kepada pemerintahan sebelumnya, Pak Jafar, Pak Marcel, tapi tidak ada action perubahan. Karena itu pungli, pungutan liar di depan mata kita sebagai tokoh masyarakat,
sebagai orang yang mengerti. Kita sudah sampaikan ke kepolisian, sudah sampaikan ke pemerintah, tapi tidak ada perubahan. Ya, kalau harapan saya calon itu nomor satu, dia harus bisa membenahi keuangan kita di daerah, transparansi. Contoh, setiap rumah dari desa sampai dusun, dari dusun sampai kota, itu sekarang listrik rata-rata pakai meteran. Meteran ya. Prabayar, meter prabayar. Setiap sistem pulsa kan, Adik. Nah, iya. Setiap kita beli pulsa, Adik Yadin beli, saya beli, siapapun yang beli, itu ada PPJ, pajak penerangan jalan. Iya, 10%. Ya, kurang lebih 9,8% iya, ND. Pertanyaan saya, setiap pungutan yang diambil oleh pihak pemerintah harus dikembalikan kepada masyarakat yang membayar pungutan itu, berupa manfaat di bidangnya. Kalau listrik, kembali ke penerangan jalan, penerangan gang, ya. Tapi faktanya sampai hari ini belum ada laporan keuangan PPJ itu, ya, sejelas-jelasnya kepada masyarakat, tidak dipublikasikan. Dan kita lihat hari ini, tidak usah di desa-desa, dalam kota ND aja itu diganggang semua. Gelap gulita. Gelap gulita. Lampunya mati semua. Lampu mati. Dampaknya apa? Orang-orang sakit, orang-orang tua itu sulit untuk itu. Belum lagi kriminal. Ya, belum lagi tindakan kriminal. Ya. Anak-anak mabok, pencuri. Ini harus dipikirkan oleh, ini kelihatannya kecil, tetapi listrik itu adalah kebutuhan utama. Sudah jadi kebutuhan primer itu. Iya. Dan kita tidak tahu penerimaan dari PPJ berapa banyak penggunaannya untuk siapa-siapa. Jadi kayaknya ini abangnya sih sudah paham sekali detailnya. Tadi mulai dari kayaknya sudah kayaknya kita menyentuh yang langsung. Kayaknya kalau podcast ini durasinya panjang, kayak semuanya kita bedah kayaknya. Cuman tadi sudah ada banyak poin terkait dengan pasar pungli. Tadi mungkin itu juga mungkin ada catatan ya buat pemerintah juga biar agak bisa kita bisa selesaikan itu, dan juga mungkin dari sektor pajak PPJ penerangan jalan umum tadi yang mungkin ada nilai yang ketika kita beli pulsa listrik ya kan ada dikenakan pajak dari nominal 9, sekian % dan 10% dari nominal pembelian pulsa listrik itu. Itu mungkin harapan yang mungkin nanti Bang Yos akan kita sampaikan. Nah, terus sekarang saya mau menilai kinerja dari eksekutif dengan legislatif di kabupaten ini seperti apa dalam matanya Bang Yos sekarang? Apakah legislatif ini sebagai lembaga yang mengawasi jalan pemerintahan kurang, atau seperti apa? Atau mungkin dari partai yang mungkin kurang memberi memberi masukan kepada teman-teman yang dipilih menjadi anggota DPR untuk dapat menyuarakan aspirasi mungkin lewat pandangan fraksi atau seperti apa? Menurut matanya Bang Yos seperti apa? Kalau menurut saya dari persepsi kelembagaan sudah bagus, tetapi dari segi keputusan kurang bagus. Ada kepala dinas yang tidak pernah hadir RDP, rapat dengar pendapat. Saya baru tahu. Ya. Satu kali pun tidak pernah selama 5 tahun. Apa itu? Kepala dinas apa itu, Bang? Tidak perlu saya sebut di sini. Ya. Tapi saya jujur Bang, saya tidak tahu ini Bang. Ada kepala dinas di kabupaten ini tidak pernah. Hanya diwakilkan. Ya. Yang kedua, semua keputusan tanda kutip itu bersifat transaksional. Ya. Jadi keputusan di lembaga-lembaga yang mengelola keuangan kita ini dan keputusan-keputusan untuk sosial masyarakat kita itu satu menguntungkan rakyat 100%, yang kedua menguntungkan rakyat dan menguntungkan golongan, yang ketiga menguntungkan rakyat, menguntungkan golongan, menguntungkan diri sendiri, yang keempat menguntungkan golongan, diri sendiri, rakyat dan partai, yang kelima menguntungkan diri sendiri. Ya, Adik Yandi sebagai seorang politikus juga, anggota parlemen, ya bisa mengambil kesimpulan mana yang lebih banyak dari 5 ini. Saya yakin lebih banyak merugikan rakyat. Harusnya keputusan-keputusan politik apapun harus 100% menguntungkan rakyat. Karena kita ini baru terlepas dari pandemi COVID. Ya, COVID. Itu dari skala UMKM sampai skala konglomerat itu terbanting semua.
Lain dengan waktu kejadian tahun 98 peralihan kekuasaan dari Pak Harto Orde Baru ke reformasi. Reformasi itu UMKM tidak goyang. Tapi dengan COVID semua goyang dan sampai hari ini. Ya. Ada satu poin penting. Ini kita lompat-lompat ya. Di NTT umumnya dan di ND khususnya, saya berharap pemimpin ke depan memberantas koperasi rentenir berbaju koperasi harian. Hari ini kita pinjam, besok kita bayar. Dan bunganya gila-gilaan. Itu dari 10% sampai 50%, bahkan 55%. Kelihatannya uang kecil. Nah, dalam hal ini dinas koperasi yang ada di kabupaten ini tidak bekerja maksimum. Ya. Jadi banyak PR buat pemimpin ke depan. Itu yang menyentuh kehidupan. Karena dengan bunga yang tinggi disalurkan rentenir berbaju koperasi itu menyuplai inflasi. Inflasi kita di ND rata-rata menurut BPS, Badan Pusat Statistik, 1,3%. Kalau bertambah banyak izin koperasi diberikan, koperasi harian simpan pinjam diberikan terus, keluar terus, maka kita punya daerah akan terinflasi lebih tinggi. Karena kita semua barang, sandang papan pangan, itu sebagian besar 95% itu impor dari pulau lain. Ya, kita ngomong aja 9 bahan pokok. Itu kebanyakan dari luar. Hasil pertanian perkebunan kita tidak memenuhi kuota daripada kebutuhan. Sehingga kita harus import. Dengan import ada overhead cost. Dengan overhead cost itu membuat nilai uang itu terinflasi, turun. Jadi misalnya adik Yandi seorang PNS gaji 5 juta di Jawa, saya 5 juta di ND. Nominalnya sama 5 juta, tapi nilainya beda. 5 juta di sana ibarat bisa beli 10 barang, di sini hanya bisa 8 barang. Karena kita terinflasi overhead cost tadi. Kita import barang. Ya. Biaya lain dari hand to hand, ya, dari transportasi dan lain sebagainya, biaya buruh, biaya gudang, biaya truk. Jadi pemimpin ke depan ini harus mengerti yang dilawan ini adalah tentang ekonomi. Dan yang paling jelek adalah tindak pidana korupsi. Kita sama-sama tahu, pemirsa, bahwa tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime. Extraordinary crime itu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan kemanusiaan. 2 tahun lalu, 2022, saya bantu anak-anak stunting 77 anak di daerah Nuwabosi. Saya kaget, anak-anak stunting begitu banyak. Dan lebih kaget lagi saya bawa dokter anak, bahwa anak-anak yang stunting masih kecil terus tidak diperbaiki nilai gizinya. Dia waktu besar dan dia melahirkan anak juga stunting. Itu secara ilmu kedokteran. Dan saya kumpul beberapa kepala desa. Saya tanya, dana desa yang begitu besar 1 sampai 1,5 miliar, kemana itu? Oh iya Pak, kami kasih. Ada pos stunting, tapi 1 bulan 1 kali. Bagaimana nilai gizi anak itu bisa naik? Ini PR besar. Karena ke depan bangsa kita, daerah kita dipimpin oleh anak-anak kecil itu. Nah, di mana dinas kesehatan? Di mana pustu? Di mana bidan-bidan itu? Semua kebijakan itu ada di Dinkes. Dan kami dapat data dari Dinkes. Bahwa stunting di Kabupaten ND, di desa ini, kelurahan ini ada berapa. Jadi banyak PR untuk ke depan. Selain itu, calon pemimpin daerah, dia sudah tidak mabuk uang. Mabuk uang ini maksudnya gimana nih Bang? Di dunia politik ini, yang mencari puncak pimpinan itu hanya ada 2 orang, slave of money atau master of money. Dia budak uang atau dia tuan atas uang.
kita butuh pemimpin yang menjadi Tuhan atas uang, yang sudah tidak kaget melihat anggaran. Yandi bisa bayangkan ya, bahwa Yadin bisa bayangkan bahwa saya dari orang-orang biasa, terus saya terpilih jadi bupati, rekening bank saya biasanya 100 juta, 200 juta, rekening saya bisa 1,3 T, 1.300 miliar. Kalau dia kategori slave of money, budak uang, maka hancurlah daerah itu. Dia tidak menggunakan uang dengan baik. Karena kalau orang budak uang, uang itu jahat, seperti pedang bermata dua. Dia bisa potong ke depan, dia bisa potong diri sendiri. Dan masalah kita di Indonesia yang terbesar adalah korupsi. Ya, banyak sih di berita-berita online tentang tindak pidana korupsi yang tidak diteruskan. Itu saya tidak mau komentari. Nanti dibilang kita ikut cawe-cawe. Ya. Tapi Bang, kali ini di sekali saya juga dapat banyak masukan juga Bang. Jadi mungkin juga sobat milenial juga dapat banyak masukan terkait dengan Abang kayaknya paham betul ke sisi yang paling bawah dari masyarakat, lapisan paling bawah masyarakat, dari baik dari dinas perindak, dinas kesehatan sampai stunting, sampai ke pustu dan lain-lain. Abang paham sekali. Ini mungkin informasi yang baik juga buat sobat milenial dengan kita semua ya, termasuk saya juga sering juga mengetahui hal-hal seperti ini, juga sering kita sampaikan. Cuman karena memang dalam posisinya mungkin nanti kita bisa menjadi pemberi informasi sebagai pengawasan terhadap jalannya pemerintah di Kabupaten ND. Harapannya saya juga mungkin dengan teman-teman di legislatif juga dapat memberi informasi atau masukan ya. Semoga pemimpin kita ke depan bisa dapat, paling tidak bisa meminimalisir potensi-potensi kejadian yang seperti tadi disampaikan oleh Bang Yos. Tadi saya juga sedikit nih, karena Bang Yos ini kan kuat ya di Hanura ya. Jadi Hanura ini kan lumayan ya, partai yang walaupun di pusat tidak kuat, tapi di ND sangat kuat. Bagi saya sangat kuat, apalagi sekarang unsur pimpinan. Menurut saya Bang, kan hampir pilkada nih. Ya sedikit kita pilkada ya sebelum kita closing Abang. Dari tadi kan isu masyarakat dan segala macam, ini sekat pilkada. Naga-naganya Hanura nih larinya kemana Bang? Kalau sampai hari ini belum ada satu kandidat pun datang secara resmi ke Hanura. Kami ini ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang, hanya sebagai pembuka pintu. Ibaratnya kita ini sopir yang punya pemilik kendaraan, yang pilih partai ini adalah ketua umum. Ya. Tetapi sudah ada komunikasi dari Pak Jafar, Lori, Servas Pati, Stef Tani Temu. Ya, baru 4 orang itu yang komunikasi pribadi dengan saya. Kalau dengan Pak Jafar, ya sering kita telepon, ya. Tapi belum secara resmi. Jadi kalau ditanya dukungan kami kemana, kami belum bisa jawab. Dan yang diharapkan sebagai orang yang datang mau kami dukung, kami minta calon yang punya hasil survei dari lembaga yang capable. Ya. Bukan lembaga yang abal-abal bikin pakai handphone. Tidak, kita tidak. Ya, saya minta kepada semua kandidat dan semua ketua partai DPC yang ada di ND, kalau bisa mendukung kandidat yang terukur, teruji secara akademis oleh lembaga survei Indonesia, sama seperti halnya presiden, calon presiden itu disurvei. Dan biasnya, errornya, tingkat error hanya 1-2%. Itu penting sekali untuk masa depan suatu daerah, masa depan generasi muda kita. Karena rusak ikan itu dari kepala, bukan dari ekor. Kalau kita beli ikan di pasar, kita cari ikan baru atau tidak, itu dia dilihat dari insangnya, bagian dari kepala. Tapi Abang, kalau surveinya lembaga kredibel kayak LSI, Indobarometer, mungkin Kompas, kan ada. Itu kalau untuk biaya survei untuk kabupaten itu bisa sampai dengan ratusan juta loh Bang. Ini lumayan. 200 juta. Iya, ratusan juta lah Bang. Saya pernah tanya juga itu, ratusan juta Bang. Itu ratusan juta kan lumayan besar nih Bang. Tapi berarti ini tujuannya kepada caleg-caleg ya, pilkada ini kira-kira mampu tidak untuk bayar kalau standar ukurannya harus seperti itu ya. Ya dibanding buang harganya 200-300 juta kan mending untuk kita jalankan mesin partai untuk bergerak.
Ya, sekarang ini kan dunia sudah berubah. Siap, Bang. Siap. Dunia ini semakin terbuka. Ya, dunia ini semakin mudah di dalam komunikasi dengan adanya gadget. Gadget ya. Ya. Kalau ada partai-partai mengusung kandidat hanya berdasarkan like or dislike, itu menurut saya keliru. Maaf dengan kata bodoh. Saya nggak mau karena saya dekat dengan Pak Jafar, atau saya dekat dengan Lori, atau saya dekat dengan siapapun, terus saya dukung. Saya nggak mau. Kalau kamu mau maju, pertama yang harus kamu siapkan data adalah bukan anggaran, politik. Belanja politik ya. Kau tidak ada uang anggaran untuk maju, jangan bicara. Ya, hanya euforia, janji-janji. Masyarakat itu udah capek. Ya. Langsung spill di anggaran berarti ya. Anggaran. Berarti yang maju bupati harus banyak uang. Harus ada uang, bukan untuk bagi uang. Karena dengan majunya kita, terus terang ini rahasia umum, untuk mendapatkan kursi partai-partai itu satu kursi kurang lebih 350 sampai 500 juta. Iya. Untuk 5 tahun lalu aja 350 juta. Ya sekarang dengan hasil selesainya pilpres ini, ketua-ketua umum kan keluar uang banyak sekali. Sekarang dia mau tarik lagi nih melalui pilkada-pilkada di berbagai daerah. Jadi kita tidak bisa lepas dari anggaran. Sangat rasional ya ketika sangat kita. Rasional dan harus ada survei. Ya. Kalau ada kandidat resmi datang ke saya, tidak bawa hasil survei dari lembaga kayak yang Kapabel, kalau survei dari abal-abal dari sini kami tidak terima. Ya. Dan ini sudah saya sampaikan di rapat pleno dan kepada DPD, ya, bahwa sekarang kita mau mendukung orang yang terukur. Sama seperti Pilpres 01, 02, 03. Iya. Itu kan terukur sekali. Dan hasil survei itu 02 tuh selalu di atas unggul. Dan hasilnya nyata, fakta. Apakah partai-partai mau kalah atau mau menang? Semua partai masih mau menang, tidak mau digalah. Harus punya kompas. Kompas itu survei. Ya. Ini kandidatnya kuat nggak? Dan kita bisa bawa rekomendasi kita DPC ini sebagai sopir. Kita bawa ke tingkat provinsi dan tingkat DPP itu rasional. Mereka akan bisa terima, oh ini sudah disurvei oleh lembaga independen. Kalau tanpa survei zaman sekarang mau maju seperti kita waktu 10-20 tahun lalu, itu sudah bukan zamannya lagi. Kalau nonton TV masih di pakai TV, tidak nonton di sini, itu sudah kuno. Siap, Sobat Milenial, kayaknya pembicaraan kita sudah banyak ya, informasi, terus juga ada edukasi, sedikit juga ada mungkin catatan-catatan penting untuk pemerintah dan juga mungkin calon pemimpin ke depan. Mungkin kita semua bisa mendapat banyak informasi ya, Sobat Milenial. Terus saya pribadi dan juga Abang Yos mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada Abang Yos bisa mungkin menyampaikan sesuatu untuk Sobat Milenial semua mungkin sebelum saya closing. Oke, ada pandangan penting mungkin yang mau disampaikan? Untuk anak-anak muda, Sobat Milenial, jadilah anak-anak muda yang produktif. Jangan sampai orang yang lebih tua dari kamu lebih produktif daripada kamu. Karena saya melihat di seluruh desa dan kelurahan yang ada 274 sekian desa dan kelurahan, banyak sekali anak-anak muda yang tidak produktif karena mereka tidak mau belajar. Pesan saya, jadilah anak muda milenial yang produktif seperti Yadin. Saya bangga, saya rasa dan saya senang sekali, sangat senang. Ada anak-anak misalnya Yadin bisa menduplikasikan diri Yadin ke 10 orang. Dalam 10 tahun akan lahir 1.000, 2.000, 3.000 Yadin. Dan kota kita, kabupaten kita, provinsi kita akan lebih maju. Tuhan berkati. Sobat Milenial, kayaknya saya sampai bulu badan berdiri.
karena terlalu tinggi juga sebetulnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Yos itu murni dari hatinya beliau. Jadi ini catatan penting untuk kita semua anak-anak muda. Semoga kita tidak tidur, kita harus semangat untuk bisa maju lagi. Ini juga mungkin jadi PR buat saya, bagaimana bisa memberi juga informasi kepada adik saya yang muda supaya bisa lebih maju lagi, karena kita bisa dan kita mampu. Demikian Sobat Milenial, bincang-bincang saya dengan Abang Yos, Ketua DPC Hanura Kabupaten Ende, PLH Ketua Pemuda Tionghoa Kabupaten Ende. Ada semua informasi yang sudah diberikan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahun ote, salam spirit.